Baca Capres 2024 debat pamungkas pada hari ini kita tadi sudah mendengarkan bagaimana pandangan dari panelis soal dunia pendidikan yang kemudian harus jadi perhatian. Ada sejumlah catatan yang diberikan oleh Prof. Eko dan juga Prof. Suhaib. Saya ingin minta tanggapan dari para juru bicara nih. Tadi kan 01 udah, dari 02 dulu untuk sekarang. Silakan, Bang Wihadi. Baik, saya menanggapi apa yang disampaikan tadi mengenai sulitnya mengenai masalah biaya pendidikan dan universitas juga sulit dalam melakukan ini. Memang disinilah kita melihat 20% pendidikan itu seharusnya memang ini adalah dana yang pemerintah harusnya transparan macam 20% ini. Nah sekarang ini memang banyak 20% ini terbagi-bagi dan tidak pada satu sisi saja, artinya ada pendidikan yang di luar daripada lembaga pendidikan, kementerian dan segala macam. Nah ini tentunya kalau kita bicara mengenai pendidikan, pure pendidikan di sini tentunya kita akan 20% ini adalah kita berikan kepada pendidikan ini. Dan saya kira apa yang dikhawatirkan mengenai masalah pendidikan ini saya kira saya setuju Pak Prof. Dari memang kita dalam hal ini memang harus memberikan satu biaya murah. Dan saya kira loan mengenai masalah pinjaman mahasiswa ini sebenarnya di Amerika pun juga mahasiswanya itu mereka mendapatkan pinjaman dari bank. Dan Indonesia saat ini memang harusnya membuka bahwa ruang pendidikan ini adalah bisa diberikan dalam bentuk kredit. Dan ini pemikiran kedepannya adalah dengan usaha seperti kredit KUR itu bisa diterapkan juga dalam pendidikan. Karena ini tentunya juga akan mempermudah daripada mahasiswa-mahasiswa yang akan melakukan pendidikan nantinya. Jadi saya kira memang anggaran 20% untuk pendidikan, salah satunya memang yang saya sampaikan tadi bahwa pajaknya sudah kita bebaskan untuk pembayaran pajak ini. Tentunya ini adalah memberikan suatu ruang kepada universitas, lembaga pendidikan untuk bisa lebih lagi menekan mengenai masalah biaya pendidikannya itu. Oke, baik ditahan dulu Pak Wihadi sambil kita nanti akan cek-cek ini kondisi di JCC seperti apa. Kita ingin tahu ini suasana red carpet di sana, rekan kita Agita Malika sudah siap tampaknya mengabarkankah? Ternyata belum. Mungkin sekarang kita akan menuju untuk tanggapan dari apa Pak? Dari 03 untuk menanggapi. Silakan Bang, tadi juga kayaknya ada Mas Ganjel, silakan. Enggak, tadi saya rasa jawabannya belum terlalu mantap ya soal tadi target pencapaian soal DP 0% dari 230.000 menjadi 9.000 sekian. Nah, tapi itu ya udahlah. Tapi saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh panelis. Saya sangat setuju tentang beasiswa atau kredit untuk pendidikan, dan itu juga terjadi di Amerika Serikat, bahkan tahunnya begitu bisa cukup lama untuk mereka dapat menuntaskan student loan yang diberikan. Nah ini juga satu hal yang harus menjadi pemikiran kita ke depan, bahkan cukup aneh ketika banyak pinjaman-pinjaman online dan pinjaman jenis lainnya pun dari bank yang bertebaran, tetapi sangat sedikit yang mengarah ke pendidikan, di mana itu sangat penting untuk negara kita. Tapi juga Mas Suhaib tadi menyampaikan soal lokalitas daripada pendidikan-pendidikan di universitas, ya istilahnya fakultas-fakultas yang diadakan di universitas-universitas. Itu masukan yang sangat bagus dan tentunya akan sangat kami pikirkan, dan itu sejalan dengan apa yang ada di visi misi kami, tidak pada level perguruan tinggi tapi pada level SMK. Kita ada program yang namanya sekolah digaji lulus langsung kerja. Nah ini bekerja sama di ekosistem di suatu daerah, ketika ada BUMN, BUMD atau swasta di situ, industrinya industri apa. Nah itu mereka memberikan masukan tentang skill-skill apa yang dibutuhkan di industri mereka kepada SMK itu, dan juga membuka ruang magang buat anak-anak yang berada di SMK. Magang itu kan dibayar ya, tidak hanya segitu gratis, tapi juga dipastikan ketika lulus diterima bekerja. Nah ini saya rasa tinggal menaikkan skalanya levelnya ke tingkat perguruan tinggi, yang saya rasa itu cukup bagus untuk dipikirkan beberapa paslon kita. Baik, terima kasih Bang Ciko. Ya, ini tampaknya saya tadi bilang mau ke red carpet, ini rekan kita Agita Malika sudah siap ini Alfat. Sebelum ke 01 ya? Betul sekali, sebelum kita ke 01 ya, untuk nanti memperlihatkan kepada Anda pemirsa bagaimana suasana di sana. Agita, silakan.
Baik, selamat sore menjelang malam Caca Anissa dan juga Alfa Tauhin dan tentunya pemirsa yang menyaksikan langsung menjelang debat pada malam hari ini di tempat masing-masing. Saya Gita Mahlika yang tentunya berkesempatan untuk mengabarkan langsung dari venue Jakarta Convention Center JCC Jakarta, di mana pemirsa kita tentunya akan bersama-sama menyaksikan debat pamungkas pada malam hari ini. Seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya pemirsa, debat ini merupakan debat yang sangat ditunggu-tunggu karena ini adalah debat terakhir yang tentunya akan menjadi penentu bagi Anda para calon pemilih yang tentunya nanti akan ikut di dalam Pilpres pada tanggal 14 Februari 2024. Sejumlah persiapan Caca dan juga Alfat ini sudah dilakukan di JCC yang merupakan tentunya venue pada hari ini. Sedikit persiapan ini sudah dilakukan bahkan sejak kemarin dan hingga saat ini. Jika saya bisa menggambarkan sedikit Caca dan juga pemirsa, suasana di JCC begitu luar biasa, meriah sekali. Dukungan dari para simpatisan, para tim ses dan juga para pendukung dari calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 1, 2, dan 3 ini sudah mulai berdatangan sejak sore hari tadi. Bahkan kita memantau sudah ada begitu banyak yel-yel, sorakan dan juga semangat untuk semakin memeriahkan debat pada malam hari ini. Tapi tidak lupa keriuhan yang juga sudah disuarakan oleh para pendukung ini juga tampak terus dijaga oleh pengamanan dari Satuan TNI dan juga Polri. Sedikitnya Caca, ini pengamanan dilakukan secara berlapis. Ada 3 ring pengamanan mulai dari area di JCC, kemudian juga di dalam pintu masuk, bahkan di area Gelora Bung Karno. Ini di area GBK ini juga sudah dilakukan pengamanan dan bahkan personil yang sudah dikerahkan terdiri dari 2.992 personil terdiri dari TNI dan juga Polri. Selain itu juga ada pasukan pengamanan lainnya yang juga turut mengamankan supaya debat pada malam hari ini tentunya bisa berjalan secara kondusif. Dan juga sedikit informasi untuk penyambutan para pasangan calon pada malam hari ini, ada penyambutan spesial. Jadi para paslon ini nanti akan tiba dan juga akan ada penyambutan dari Pedangpora pemirsa. Jadi memang debat pada malam hari ini begitu spesial, ada penyambutan khusus yang tentunya akan sangat kita saksikan dan juga kita nanti-nantikan. Selain itu juga Caca dan juga Alfat, jika saya bisa sedikit menginformasikan, rangkaian persiapan gladi resik ini juga sudah dilakukan. Mulai dari tadi malam sudah dilakukan gladi kotor dan juga dilakukan gladi resik hingga pada saat ini. Nah, selain dari para pendukung dan juga tim ses yang sudah semakin meramaikan, pemirsa kami dapat informasikan pantauan terkini langsung dari Jakarta Convention Center. Para wartawan ini juga sudah berkumpul untuk meliput langsung debat terakhir pada malam hari ini. Wartawannya juga bukan wartawan biasa, bahkan wartawan Indonesia dan juga mancanegara ini sudah hadir di Jakarta Convention Center dan juga pengamanan yang dilakukan ini cukup ketat. Ada beberapa daftar-daftar hanya sejumlah wartawan tertentu saja yang memang boleh masuk sehingga memastikan area di Jakarta Convention Center ini aman dan juga kondusif pada saat debat berlangsung. Selain itu juga pemirsa, jika kita memantau, ini adalah area tempat saya mengabarkan di mana ini adalah area red carpet nanti untuk bisa menyambut para capres dan juga cawapres yang sebentar lagi kita akan nantikan supaya mereka datang ke JCC. Kita akan terus menginformasikan perkembangan terkini dari JCC. Kembali ke Alfa dan juga Caca di studio. Iya, baik Agita. Baik, Agita mengabarkan tadi dari JCC. Kita lihat juga tadi sudah ada cawapres ya dari nomor urut 2. Iya. Kita kembali lagi nih kepada Agita ya. Kita lihat dulu ini situasi, tampaknya kita sudah dengar kabar ini bahwa tampaknya dari paslon nomor urut 2 ini sudah tiba di JCC Alfa. Kita cek pemirsa, ini dia. Gibran Raka Buming Ternyata Raka di rumah Kartanegara ya. Betul sekali. Berkumpul dulu Alfa. Sama seperti 03 tadi ya. Betul, bersama dengan Pak Tidak Prabowo mau kalah mesra ya. Caca dong. Iya, harus bareng-bareng ya ibaratnya ya, berpasang-pasangan. Apalagi menyambut hari kasih sayang. Ya. Harus kasih suara sayang. Kasih suara ya. Oke, iya. Kita lihat itu suasananya. Nah,
Wah, itu sebelah bawah Oh Alfa. iya, betul. Ganjar Mahfud juga sudah berpasang-pasangan, black and white ya. Wow, Black and White hari ini dengan salam metalnya Iya, menyapa para pendukung dan awak media. Kita lihat nanti ini sudah mau berangkat, Caca. Ya. Salam 3 jarinya jangan lupa ya, didampingi oleh istri masing-masing. Mereka tampaknya sekarang memasuki mobil untuk nanti berangkat ke JCC. Oke. Nah, ya. Baik. Baik, kita Ya. coba pantau lagi bagaimana perjalanan dari pasangan Ganjar dan juga Mahfud. Tadi kita sudah lihat sebelumnya ada pasangan calon nomor urut 1. Tadi kita lihat perjalanan dalam mobil. Nah, kita akan lihat bagaimana kemudian perjalanan dari paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Dan ini Anies Baswedan. Ini Anies Baswedan tampaknya Iya. juga sudah siap ya didampingi sang istri. Oh, ada Caimin juga Alfat ini ya. Betul sekali. Oke. Masing-masing jam segini emang menunjukkan jam-jam kemesraan. Nah, kita lanjutkan Ya. lagi. Tadi yang sempat tertunda ya. Betul. Saya ingin ke Bang Hidayat untuk Ya. menanggapi apa yang tadi kita sudah jadikan tema perdebatan pada sore hari ini. Ya, terima kasih. Jawaban dari 01 beda jawaban dari 02, 03 tadi yang mencontoh Amerika dengan memberikan kredit. Menurut kami, kampus itu bukan sekedar merdeka, tapi kampus itu juga harus memerdekakan. Ya. Jadi Memerdekakan mahasiswanya dari kemiskinan, bukan dari jeratan dari hutang ataupun pinjol gitu. Nah, saya kira kalau kita lihat tadi saya ingin komentari dulu, Prof Eko mengatakan bahwa PTHBN itu benar, Prof. Dana abadi ya PTHBHI itu PTHBHI ya perguruan tinggi untuk yang badan hukum yang sudah diangkat. Itu ternyata dana abadinya itu dari 2022-2023 itu sama 7 triliun. Padahal status kampusnya itu sudah bertambah menjadi 21 kampus. Nah, sehingga ini yang jadi masalah. Ya. Mereka di-upgrade, tetapi dananya malah berkurang. Yang pada akhirnya sistem yang ada sekarang seolah-olah perguruan tinggi itu menyerahkan pembiayaannya hanya kepada kampusnya. Dan tadi logis, makanya kita lihat sekarang perguruan tinggi baik itu swasta atau negeri menggunakan jalur-jalur mandiri, jalur-jalur eksklusif yang intinya memberatkan. Nah, saya kira kalau solusi dari kami adalah pertama, mindset bahwa pendidikan itu bukan sekedar biaya. Pendidikan itu, kampus perguruan tinggi itu adalah persoalan investasi. Yang kedua, karena ini investasi, negara harus masuk di dalamnya. Makanya kita sering dituduh nih, Mbak, kalau Anies menang maka bansos akan berkurang. Tidak. Bahkan kita menyebutkan bansos plus, diantaranya adalah ada beasiswa KIP untuk kuliah plus, di mana jumlah penerimanya kita buat 2 kali lipat menjadi 1,9 juta 1,9 juta penerima mahasiswa. Kenapa? Karena kita sadar bahwa KIP yang ada sekarang itu maksimal yang bisa menerima adalah keluarga yang penghasilannya di bawah 4 juta per bulan. Padahal UMR DKI aja sudah 5,4. ya. Artinya kita harus mengubah batas atas penerima beasiswa KIP kuliah plus ini dengan ditambah UMR plus 10%. Sehingga kita bisa menambah 1,9 juta masyarakat yang rentan miskin untuk diberikan beasiswanya. Baik. Oke. Ya, sekarang saya ke panelis. Ini dari 01 yang sudah membuka keyword bansos ini. Kira-kira Prof, dalam debat malam hari ini, masalah bansos ini juga akan dibahas tidak? Atau mungkin ini juga cara untuk menyerang salah satu paslon soal bansos. Lagi panas loh ini Prof, bagaimana? Iya, tentu akan menjadi topik hangat diperdebatkan. Tapi terlepas dari perdebatan itu, mungkin saya perlu memberikan catatan ya untuk bansos ini. Tadi saya sudah sampaikan exclusion error-nya, artinya orang miskin yang tidak mendapatkan bantuan itu sekitar 7,4 juta dari 25,9 juta. Itu karena jeleknya data kita untuk kemiskinan. Jadi ada DTKS, ada P3KE, ada Resosek segala macam. Nah, jadi memang problemnya adalah pada data. Yang kedua pada kualitas program. Kami cek kualitas program kementerian dan lembaga itu lebih banyak kepada kegiatan dan penyerapan anggaran, bukan pada kualitas untuk bisa meningkatkan kemampuan orang ya. Nah, saya harap memang ke depannya itu nanti akan ada titik pertemuan di mana bansos itu akan menurun, peningkatan produktivitas, dana untuk peningkatan produktivitas itu meningkat. Nah, dana kemiskinan itu ada dua, ada yang sifatnya untuk mengurangi beban, ada yang sifatnya untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga adalah untuk mengurangi kemiskinan ekstrim. Nah, kemiskinan ekstrim kita itu sekarang kira-kira 3,1 juta.
yang sebenarnya itu bisa diatasi dengan bantuan oleh pemerintah, katakan 20 triliun, karena kebanyakan mereka adalah orang tua, difabel, yang memang tidak bisa diminta untuk bisa mandiri. Nah, ke depan dana peningkatan produktivitas yang sekarang itu 76 triliun dibandingkan dengan 493 triliun untuk bansos itu harus diimbangkan supaya orang tidak hanya tergantung pada bantuan subsidi tapi pada peningkatan produktivitas. Baik. Nah, itu catatannya mungkin nanti perdebatannya pada konsep kemana nanti bansos itu akan diarahkan itu loh. Oke. Terima Baik. kasih. Prof. Soeb, kalau kita bicara masalah bansos ataupun pendidikan, yang banyak tersorot adalah masyarakat bawah. Untuk masyarakat menengah, kadang-kadang tidak diperhatikan nih. Yang di bawah ada bantuan, yang atas pun sudah mampu. Yang menengah, ini nggak ada yang bantuin. Ini bagaimana kemudian pemerintah ataupun para pasangan calon ini bisa untuk menyikapi hal tersebut? Ya, saya ambil dulu teori sosiologi ya. Ada namanya pengaman sosial. Jadi kalau misalnya kita bicara pengaman sosial, maka tidak seharusnya masyarakat yang tidak mampu saja diamankan, diberikan pengamanan. Tapi harusnya semua warga negara Indonesia itu harus diberikan pengamanan. Ya tentunya gitu ya. Nah misalnya bantuan sosial ini selama ini banyak diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena dianggap bansos ini adalah pengamanan sementara. Nah yang jadi masalah kalau pemerintah cuma memikirkan pengamanan sementara saja, akan berlanjut terus pengamanan sementara. Dan pada akhirnya pengamanan jangka panjang itu tidak terjadi. Makanya ada dua catatan saya kalau kita bicara pengamanan sosial ini. Yang pertama adalah kita harus perbaiki sistemnya bahwa bantuan sosial ini diarahkan apa cuma makan 1 hari, makan 2 hari, atau dia diberikan satu insentif untuk dia bisa berkepanjangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah bantuan sosial ini diberikan hanya sekedar untuk pangan? Tapi bagaimana kalau misalnya KIP sudah ada kan itu ya, pengamanan diberikan dalam bentuk pendidikan. Tetapi KIP juga ini, saya sudah menyampaikan tadi, harusnya itu diberikan juga kepada anak-anak yang punya prestasi. Ya misalnya KIP-nya lain. Mungkin bicara KIP untuk yang punya prestasi, maka namanya KIP prestasi untuk diarahkan sekolah di mana, kemudian ketika dia pulang, maka dipersiapkan dia kerja di mana. Karena negara kita, tidak bisa kita berbicara bahwa negara Indonesia pada tahun 45 akan menjadi negara maju atau negara industri kalau kita dari awal, dari sekarang ini tahun 2024 ini kita tidak persiapkan misalnya dana-dana anggaran untuk pendidikan itu tidak diarahkan kepada klasterisasi. Klasterisasi pendidikan dan klasterisasi anggaran. Kalau klaster-klaster ini sudah diberikan dan orangnya sudah jelas, maka dia pasti akan pulang karena sudah ada tempat dia bekerja. Yang jadi masalah sekarang ini adalah anak-anak diberikan beasiswa tapi tidak dibuat klasternya. Ya, misalnya dia klasternya industri ke depan, maka dia pulang, maka dia masuk di industri. Atau klasternya di bidang pertanian, maka dia kembali kepada pertanian. Nah, inilah saya punya catatan yang paling penting ketika kita bicara berkaitan dengan pengamanan sosial itu. Oke, terima kasih Prof. Ini sebelum nantinya ditanggapi ya oleh masing-masing paslon, ayo sekarang kita akan baca Alfat ini bagaimana suasana di kanan kiri kita. Ini gambar terkini ya. Wah, tadi paslon 1 sudah bertemu capres dan cawapresnya. Sudah makan bersama, sudah berkumpul, sudah siap-siap untuk menuju JCC. Alfat, isi ini tenaga dulu untuk kemudian nanti debat dengan kondisi fit. Nah ini penting sekali karena nanti kita akan mendengarkan ini masalah-masalah yang berkenaan dengan masyarakat, bersentuhan langsung, pendidikan tadi kita sudah bahas, kesehatan kita belum mendalami secara detail ya soal kesehatan ya, anggaran dan lain-lain sebagainya. Ini menarik, nanti kita akan simak apa yang kemudian akan disampaikan oleh para capres, bagaimana cara menyampaikannya itu juga penting, dan apalagi di pernyataan penutup ditambah nih Cak, biasanya 2 menit jadi 4 menit untuk debat pamungkas ini. Jadi kita harapkan ada gagasan-gagasan yang benar-benar menyentuh masyarakat, yang benar-benar menyadarkan masyarakat untuk bisa membulatkan pilihan mereka di Pilpres pada kali ini. Ya, tambahan waktu ini selain juga memang pemantapan visi dan misi, penegasan lagi karena kan kita sudah menyelenggarakan serangkaian debat. Nah, debat yang terakhir ini mereka menegaskan lagi untuk memilih mereka sebagai presiden dan juga wakil presiden. Sekarang kita ke 02 Alfat. Nah, 02 ini tampaknya juga sudah bersiap, 03
Sudah dalam perjalanan. Sudah dalam perjalanan. Tadi kita lihat ya bagaimana pertemuan antara Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud yang sudah bertemu, memberikan salam metal kepada para pendukung dan awak media dan langsung dalam perjalanan menuju ke JCC di venue debat pada malam hari ini. Kalau untuk di 02 sepertinya masih di Rumah Kertanegara nih. Apakah kemudian sholat maghrib dulu di sana baru berjalan? Mungkin jaraknya juga tidak terlalu jauh. Nanti kita harapkan ya kita lihat apa yang kemudian akan digunakan juga, karena kalau kita lihat tidak hanya pasangan 02 nih yang sering kita ganti nih, pasangan 03 yang sering kita ganti, 02 juga suka ganti kan, kemarin pakai baju, ada baju Naruto, kemeja biru dan lain sebagainya. Baik. Kita akan lihat seperti apa. Ya, karena memang pemirsa, selain konten atau materi, visi dan misi, program-program yang terpenting dalam debat politik atau debat pilpres adalah gimmick pemirsa dalam artian positif. Sekiranya apa tagline-tagline yang keluar, apakah ada skor-skoran juga, kita kan nggak tahu. Kalau kemarin ada skor untuk Pak Prabowo, jangan-jangan malam hari ini Pak Prabowo yang kasih skor buat lainnya. Kan nggak tahu ya pemirsa ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan simak dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sekarang kita kembali ke venue debat Capres pemirsa. Nah, tampaknya Anies Baswedan sudah tiba bersama dengan Caimin di JCC. Ini dia, saya hadirkan gambar terkininya untuk Anda pemirsa. Inilah dia iring-iringan kedatangan dari paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan juga Caimin pemirsa. Tampaknya seperti biasa paling duluan tiba di venue JCC Jakarta. Nah, kalau kita lihat pemirsa, sambil kita nanti menunggu kedatangan dari paslon nomor urut 1, di sini Abu Rizal Bakri juga sudah memasuki JCC yang kemudian nanti akan menyaksikan debat venue atau debat langsung dari venue debat di JCC Jakarta dan langsung disambut oleh Hasto Kristianto, bahkan juga tokoh-tokoh politik lainnya. Kalau dilihat dari pengamanan ini pasti ketat karena tamu-tamu kenegaraan, para politisi hadir untuk menyaksikan debat terakhir malam hari ini pemirsa. Sesaat lagi saya akan bertanya lagi ke masing-masing tim ses, bahkan juga mau bertanya, ada gimmick apa sih yang disiapkan dalam debat terakhir, debat kelima, debat pamungkas? Usai jeda berikut.